Polisi menangkap 9 pelajar SMP karena memperkosa temannya. Dari 9 pelaku, 7 diantaranya terbukti memperkosa korban di Palopo, Sulawesi Selatan. 7 dari 9 pelajar SMP yang diduga memperkosa temannya kini diamankan di Mapolres Palopo, Sulawesi Selatan. Ketujuh pelaku dinyatakan terbukti memperkosa korban. Dari catatan polisi, aksi kekerasan anak di bawah umur kebanyakan terjadi akibat penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Mudahnya mengakses situs porno mendorong rasa penasaran dan rasa ingin coba. Sebanyak 9 orang anak yang diduga melakukan persetubuhan. Jadi dari kronologis yang dijelaskan oleh korban, kami tetapkan 7 orang anak berkonflik dengan hukum. Untuk menyelamatkan masa depan para pelaku yang masih duduk di bangku SMP, polisi menggandeng pemerhati perempuan dan anak, pihak sekolah, orang tua korban, serta wali para pelaku. Saudara, lagi-lagi kasus kekerasan seksual kepada anak di bawah umur terjadi. Di Jakarta Timur, bocah berumur 9 tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri. Polisi akhirnya menangkap SH, pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, pada 15 Juni lalu di Jakarta Timur. Penangkapan berselang 3 bulan sejak FS, ibu korban, lapor polisi pada 7 Maret lalu. Telah berhasil menangkap pelaku yang berinisial S alias UH. Laki-laki, umurnya 68 tahun. Dan korbannya adalah NHR, umurnya 9 tahun. Ya, ini sudah kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah melakukan visum, kita sudah menyita barang bukti, dan kita sudah mendatangi TKP. SH yang berusia 68 tahun telah ditetapkan sebagai tersangka. Berkasnya pun telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Sudah tersangka, sudah ditahan, ancaman hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara. Tanggal 27 Juni 2023, penyidik dari Polres Satreskrim Jakarta Timur hari ini akan mengirimkan berkas tersebut ke Kejaksaan. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Inilah gadis berinisial V yang terus termenung di kamarnya setelah menjadi korban pemerkosaan 15 pria pada akhir Januari 2016 lalu. Menurut orang tuanya, kondisi kejiwaan V semakin labil dan mengalami depresi berat. Berdasarkan pengakuan keluarga, tanggal 23 Januari 2016 korban berinisial SIV diajak ke Gorontalo bersama 2 teman perempuan yang dikenalnya sejak kecil. Korban diajak mencicipi narkoba sabu hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke hotel dalam kondisi fly atau mabuk narkoba. Tiba-tiba korban dipaksa membuka baju dan diperkosa 15 laki-laki secara bergiliran. Kemudian tanggal 25 Januari 2016, korban dipindahkan ke hotel lain dan dipaksa kembali mengonsumsi narkoba. Kali ini korban dianiaya dan diperkosa kembali oleh 4 laki-laki. 29 Januari 2016, korban akhirnya diantar pulang ke Manado dengan tubuh penuh memar dan korban kemudian linglung dan tak kenal keluarganya lagi. Akhirnya keluarga melaporkan kasus ini ke Polresta Manado. Keluarga sungguh berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa yang menimpa putrinya. Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak Aris Mardika Sirait menegaskan, Komnas Pelindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Aris Mardika Sirait menambahkan, laporan kasus kekerasan anak
mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dan ironisnya, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat dalam lingkup keluarga, bisa ayah kandung atau ayah tiri, kakek, kakak korban, paman, dan bisa dari teman terdekat. Secara mandiri menerima laporan sekitar 2.739 kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa daerah. Ada 52% itu mendominasi, dan itu adalah angka yang sangat menakutkan. Nah, 52% itu adalah dominasi kejahatan seksual yang masuk di Komnas Perlindungan Anak dan dilakukan oleh orang terdekat. Ayah kandung, ayah sambung, paman, ya, kemudian juga kakak kandung, dan semua itu adalah orang terdekat. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional 2023 yang jatuh 23 Juli lalu, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak mengaku masih tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi tanggung jawab kita bersama, baik dari unsur pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas untuk sama-sama melindungi anak agar menjadi generasi emas yang akan memajukan Indonesia. Kekerasan seksual pada anak itu belakangan ini boleh dibilang sering banget kita dengar di TV dan di mana-mana ya, karena kekerasan seksual pada anak itu cukup sering. Kekerasan seksual pada anak itu belakangan ini boleh dibilang sering banget kita dengar di TV dan di mana-mana ya, karena kekerasan seksual pada anak itu cukup sering. Dikatakan dalam statistik bisa 70-90% yang melakukan kekerasan seksual atau penyalahgunaan seksual pada anak itu justru adalah orang-orang yang dikenalnya. Orang-orang yang mungkin keluarga, mungkin orang-orang serumah, ya, dan itu makin kesini makin banyak terjadi. Secara dini kita harus mengajarkan pada anak-anak ada hal-hal yang perlu sekali dicegah. Menjadi pedoman kita untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual atau penyalahgunaan seksual pada anak. Dan penting sekali kasih kesempatan anak untuk banyak bercerita. Faktornya banyak sekali, cuman kalau kita bicara mengenai si anak, kalau anak itu mengalami kurang perhatian atau kurang kasih sayang, mungkin juga kurang mendapat yang dia ingini dan pemenuhan kebutuhannya dia kurang, bisa jadi itu menjadi suatu celah di mana si abuser ya yang menyalahgunakan itu mancing dia dengan macam-macam hal. Makanya setiap anak kalau bisa kita penuhi kebutuhan fisik, emosional, dan kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian itu terpenuhi, dan itu menjadi suatu benteng. Jadi seorang anak yang mengalami kekerasan seksual itu biasanya hancur harga dirinya. Jadi dia akan ngerasa berdosa, dia ngerasa bersalah. Yang bisa menerima, yaitu orang tua, itu yang paling diharapkan untuk sedikit banyak membantu dia untuk menerima dirinya kembali sebagaimana adanya. Yang nomor satu, seperti tadi saya sebutkan, ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, ya. Itu harus kita bekali kepada anak. Kemudian kalau kita mungkin pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat umum, anak itu harus terus ada dalam jangkauan orang tua. Dan makin besar anak itu, makin dia punya tanggung jawab untuk menjaga dirinya sendiri.